Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya ada sukacita yang besar di tempat ini, amin. Karena saya percaya di tempat ini hadirat Tuhan sudah kita rasakan di tengah setiap kita karena dia ada di tengah-tengah tempat ini, amin saudara. Karena itu saudara, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Hari ini kita mau fokus bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi the center of our praise, the center of our life, amin. Dan hari ini saudara, sama-sama yuk kita tundukkan kepala kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk setiap nafas yang kami hirup sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami datang bukan karena rutinitas, tapi kami datang karena kami haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhanlah, hanya kasih Tuhanlah yang dapat memuaskan kami. Beracaralah di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami naikkan pujian kami. Dan kami mau katakan bahwa Engkau baik. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu saudara. Naikkan ucapan syukurmu untuk kebaikan Tuhan. Naikkan syukurmu untuk segala yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Untuk segala karya pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Dan rancangkan dalam kehidupan setiap kita. Mari angkat suaramu. Terima kasih. Engkau baik. Syukur bagimu. Sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah
di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sekali lagi angkat pujian, katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Itu janjinya diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari cuma sendiri katakan. Walau 1000 rebah, katakan sama Tuhan saudara, kau tetaplah menolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi dengan imanmu katakan pujian ini. Walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah, kau tetaplah menolongku. Yes Lord, thank you. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bangkit berdiri bersama
to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high. Say his name, Jesus, above me. I am yours and you are mine. Kami miliknya Tuhan. Karena itu Tuhan, kerjalah di tempat ini hari ini Tuhan. Karena kami sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan hari ini kami terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama siap untuk memuji Tuhan. Lebih lagi katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Itu dia saudara. Saudara boleh lihat kanan kirimu. Katakan, lihat dulu saudara, lihat dulu. Ada orangkah di kanan kirimu? Kasih senyuman terbaikmu dan katakan Tuhan Yesus selalu baik. In all things, God is good. Amin. God is good. Waduh, belum ini saudara. God is good. All the time. And all the time. God is good. Boleh sekali lagi saudara. God is good. All the time. And all the time. God is Itu dia saudara. Kita mau nyanyikan bahwa Tuhan itu baik. Kawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu.
kebaikan Tuhan, kita bisa lebih baik dari ini nyanyinya saudara. Yang mau katakan amin? Saya lihat dulu deh tangan-tangan yang sudah menyaksikan, yang sudah melihat dan mengucap kebaikan Tuhan. Boleh angkat tanganmu? Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Buat setiap kita saudara. Dalam segala hal kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Come on. Bersyukurlah. Yes. Woo. Kasih setia. Bersyukurlah. Sebab Dia baik. Hey, bahwasanya. Boleh kita ulang dari awal pujian ini. Saudara, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Boleh angkat dua tanganmu, katakan bersyukurlah. Yang mau terus bersyukur katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ini kami setiap anak-anak-Mu yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau karena kami tahu bahwa Allah kami Allah yang besar. Allah kami, Allah yang dapat memberikan kami kekuatan, memampukan kami melewati segala apapun rintangan yang ada di dunia ini. Allah kami adalah Allah yang dahsyat dan satu-satunya Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
katakan Yesus. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Nyanyikan pujian ini dari Allah. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi kata, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, setiap waktu Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita nyatakan pujian ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain. Kita akan berdoa siapa terlebih dahulu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Inilah pengakuan setiap wanitamu Tuhan, bahwasanya Engkau saja yang kami andalkan. Kami taruhkan percaya kami kepada Engkau, Allah yang hidup, yang pegang kendali atas setiap kehidupan wanitamu. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau menjadikan kami wanita yang berharga dan mulia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun persoalan kami, yang kami tahu Engkau ada di sana. Kalaupun kami menyeberang air, Engkau Allah menyertai kami. Kalau kami melewati sungai pun tidak dihanyutkan. Kalau kami melewati api sekalipun, Engkau ada di sana. Apapun persoalan kami, Allah Immanuel menyertai setiap wanitamu. Bahkan kami percaya Engkau lah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Supaya hati kami katakan di dalam jiwa kami tetap percaya kepada Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Apapun persoalan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk setiap wanitamu yang mungkin dalam persoalan keluarga Tuhan. Bapa, biarlah wanitamu menjadi penolong bagi suami. Kalaupun ada permasalahan, kami tetap Tuhan memakai
lutut kami untuk berdoa, mengakui Engkau yang memberikan jalan keluar, dan Engkau menjangkau setiap keluarga kami. Ada kerukunan di tengah-tengah rumah tangga kami, maka berkat Allah pun turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, ada banyak orang tidak menikmati, tetapi Tuhan kami berdoa, berikanlah kuasa kepada kami untuk menikmati segala berkat jasmani dan rohani di tengah-tengah rumah tangga kami, wanita-wanitamu. Dan Kau jadikan kami duta-duta kerajaan Allah. Ada banyak wanita di luar sana yang membutuhkan Engkau. Pakai setiap kami wanitamu di tempat ini Tuhan, untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Karena Kau yang terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami pun mengasihi wanita-wanita yang membutuhkan Engkau. Terima kasih, dengan kuasa Allah Engkau menyertai kami dan Kau memberikan keberanian kepada setiap wanitamu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Wibawa dan otoritas Allah menyertai. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Evelyn Tuhan, untuk menggembalakan wanitamu di tempat ini. Bapa, Engkau Allah penerobos. Bahkan Kau memberikan kemampuan, kekuatan untuk terobosan di tengah-tengah wanitamu melalui Ibu Evelyn Tuhan. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan untuk Tuhan membawa wanitamu untuk mengenal Engkau lebih lagi dan lebih dalam lagi. Mempersiapkan setiap kami, wanita-wanita yang tangguh mempelai Kristus-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih. Bangsa kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin yang Engkau telah pilih. Taruh hikmat marifat di dalamnya. Memiliki hati nurani yang benar di hadapan-Mu untuk membawa rakyat Indonesia di dalam kesejahteraan. Bahkan mereka melakukan pemerintahan ini Tuhan dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami percaya Tuhan, lumbung-lumbung Engkau berkati di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih ada damai, ada keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agus Lutan. Terima kasih Engkau telah bawa di tempat ini Tuhan. Bapa, Engkau taruh firman-Mu di dalam mulutnya. Disampaikan kebenaran itu untuk memerdekakan setiap wanitamu. Otoritas wibawa Allah dan kuasa Allah. Kebenaran itu disampaikan dan menjadi rema atas setiap hidup wanitamu. Dan kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan setiap wanitamu menjadi pelaku firman-Mu. Karena yang berbahagia adalah melakukannya. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami tidak bisa jauh dari-Mu Tuhan. Biar kami semakin melekat, mendekat kepada Tuhan. Hanya Yesus yang jadi sandaran hidup kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan goncang, kami tidak akan terpatahkan. Sekalipun sekitar kami mengalami goncangan, sekalipun sekitar kami mengalami krisis, tapi kami anak-anak-Mu akan tetap kuat dan bertahan. Berkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu berbicara
berkatalah kepada melalui hamba-Mu, terangi hati dan pikiran kami Roh Kudus, untuk kami mengerti, memahami, dan berikan kami kuasa untuk kami melakukan firman-Mu. Berkati setiap kami, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, shalom. Selamat siang semuanya, bagaimana kabar ibu-ibu semua? Siapa yang datang semangat pada hari ini? Amin. Salami kiri kananmu, katakan semangat Selasa. Amin. Semangat Selasa. Saya suka orang yang bersemangat karena Alkitab berkata orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya. Seberat apapun masalahmu, serumit apapun keadaanmu, kalau kau semangat kau bisa melewatinya dan kau bisa menang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Senang bisa bersama dengan para ibu-ibu luar biasa. Saya lihat jadwal saya terakhir saya khotbah di Women of Love 20 Agustus. Jadi sudah hampir 1 tahun kita nggak ketemu saudara ya. Puji Tuhan, masih muncul juga muka saya. Haleluya. Pada hari ini saya mengajak kita membaca dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 13a. Satu kalimat saja. Mazmur 92 ayat 13a, saya ajak kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas, flourish, seperti pohon korma. Nah, Alkitab menggambarkan kita orang benar seperti pohon korma. Alkitab berkata yang hebatnya pohon korma itu dia flourish di tengah-tengah padang gurun. Saudara, satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di padang gurun adalah pohon korma. Nah, kita bahas sedikit apa arti kata bertunas. Apa arti kata flourish. Kata bertunas, flourish itu punya 2 arti. Arti yang pertama adalah growing stronger. Akan bertumbuh dengan kuat. Nah, kita ini adalah pohon korma. Artinya kita bisa bertumbuh dengan kuat di padang gurun. Kita bisa bertumbuh dengan kuat di tengah-tengah krisis. Kita bisa bertumbuh dengan kuat di tengah-tengah tekanan. Itu pohon korma. Nah, kita growing stronger. Yang hebatnya dari pohon korma adalah dia bisa tumbuh di padang gurun. Tapi begitu kita bawa di tempat yang nyaman, dia akan mati. Dan saya belajar, ternyata padang gurun, ternyata krisis, ternyata penderitaan, masalah itu bukan musuh kita ibu-ibu. Amin. Lihat kiri kanan bilang, masalahmu bukan musuhmu. Musuh kita adalah kenyamanan. Justru masalah membuat iman kita semakin kuat. Masalah membuat iman kita semakin bertumbuh. Amin, ibu-ibu sekalian. Justru masalah itu menjadi satu tempat, menjadi satu kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Musuh orang Kristen adalah kenyamanan. Lihat kiri kananmu bilang kenyamanan. Pernah lihat monyet ibu-ibu? Kok saya bilang monyet jangan lihat kiri kanan gitu dong, gak enak ya. Ada monyet di pohon nih, ada monyet di pohon. Gimana caranya kita jatuhkan monyet di pohon? Jangan kirim angin badai. Anda kirim angin badai, monyetnya akan pegang pohonnya semakin erat. Kirim angin sepoi-sepoi. Maka monyetnya ngantuk dan dia akan tidur. Iblis sudah mengubah strateginya untuk menghancurkan orang Kristen. Dulu strategi iblis dia pikir aniaya akan membuat orang Kristen hancur. Aniaya akan membuat orang Kristen gugur. Tetapi ternyata sebaliknya. Aniaya membuat orang Kristen semakin kuat, semakin berkembang, semakin bertumbuh. Amin, ibu-ibu sekalian. Betul nggak?
Aniaya membuat kita semakin cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan kirim kita masalah, Tuhan kirim tekanan, Tuhan buat krisis terjadi dalam hidup kita. Ibu-ibu WOL makin rajin ibadah tiap Selasa, makin rajin doa, makin rajin, betul gak? Kita semakin dekat sama Tuhan, semakin mencari Tuhan. Nah, justru sekarang iblis ubah strateginya untuk menghancurkan gereja Tuhan, dia pakai kenyamanan. Orang kalau sudah nyaman, lupa berdoa. Kalau sudah nyaman, lupa sama Tuhan. Tuhan kasih peringatan sama bangsa Israel. Dia bilang ketika kamu masuk Kanaan, kamu makan dengan enak, berlimpah-limpah susu dan madu, hati-hati. Lihat kiri kamu bilang, hati-hati. Supaya kamu jangan melupakan Tuhan Allahmu. Saya mau nanya ibu-ibu nih, kita lupa Tuhan kapan? Waktu kita susah? Enggak. Waktu kita susah rajin ibadah tuh, rajin doa. Betul gak? Doa pagi datang, doa siang ada, doa malam ada, doa sekolah minggu ada, doa kaum wanita ada, doa kaum pria ada, doa lansia juga ada. Betul gak? Justru kita lupa Tuhan waktu kita diberkati. Waktu kita sukses, waktu bisnis kita naik, kita mulai lupa sama Tuhan. Sekarang ada masalah gereja-gereja di Indonesia. Sekarang banyak gembala protes sama saya, komplain sama saya. Pak, sekarang kenapa ya di tiap ibadah banyak jemaat yang suka tidur? Betul nggak? Di sini sih nggak ada ya, nggak ada bedanya ya. Ada orang itu kalau sudah ibadah godaannya apa? Tidur, ngantuk. Saya bilang orang ngantuk itu saya survei ya. Penyebab pertama adalah gulanya lagi tinggi. Orang kalau diabetesnya naik, itu ngantuk bawaannya, betul nggak? Coba cek ibu-ibu, kalau kau suka ngantuk di gereja, jangan gula-gulamu lagi tinggi gitu ya. Yang kedua, kenapa orang ngantuk di gereja? Karena mungkin kemarin kurang tidur. Sibuk kerja, ngantuk, jadi datang ibadah, tidur. Yang ketiga saya catat, mungkin karena terlalu nyaman. AC terlalu dingin, kursi terlalu empuk, membuat kita jadi tidur. Mungkin minggu depan dirubah Bu Evelyn ya. Pakai kursi bakso semuanya ya. Amin ibu-ibu. Pakai kursi bakso. Begitu pakai kursi bakso, Anda ngantuk langsung jatuh. Terus AC kita panasin. Jadi ibu-ibu pakai kipas semua. Betul gak? Gak bisa tidur itu. Betul gak? Yang keempat, kenapa orang tidur di gereja? Karena rohaninya mati. Rohaninya lesu. Coba cek. Nah saudara, musuh kita bukan penderitaan. Musuh kita adalah kenyamanan. Penderitaan make us growing stronger. Penderitaan membuat kita semakin kuat, dan semakin kuat. Saya mengumpamakan orang Kristen itu dua tipe. Yang pertama Kristen telur, yang kedua Kristen ubi. Ibu-ibu tahu telur? Tahu ubi ya? Nah, telur itu rapuh, betul gak? Jatuh dikit pecah. Ubi itu keras, dibanting pun gak pecah, betul gak? Nah, yang menentukan bukan di awalnya, tapi yang menentukan setelah direbus, setelah diproses. Apa yang terjadi pada telur yang rapuh, yang kayaknya itu gampang pecah, setelah diproses, setelah direbus, telur menjadi keras. Ubi malah menjadi lembek. Nah, coba lihat kiri kananmu. Engkau Kristen ubi apa Kristen telur? Ini kok tiba-tiba jadi telur ya, mati ya. Nah, ini Kristen ubi atau Kristen telur? Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sama aja, puji Tuhan. Nah, kita ini Kristen ubi atau Kristen telur? Yang Kristen ubi angkat tangan. Yang begitu ada masalah langsung cemen, cengeng, putus asa, depresi, stres, frustrasi. Ada banyak orang yang cemen banget loh. Dibully dikit bunuh diri. Gara-gara Instagramnya lupa di like sama temannya. Musuhan ibu-ibu sekalian. Dia cek siapa yang nge-like ini. Betul gak? Tapi di sini sih gak ada ya. Gak ada bedanya. Betul gak? Saya punya teman umur 70-an. Teman saya ini diare. Siapa di sini yang gak pernah diare? Pak Tim lagi diare ya. Nah, semua kita pernah diare lah. Kayak miskin diare itu biasa. Nah, teman saya itu udah ke dokter, dia udah minum obat, kayaknya kurang sembuh, kurang manjur. Dia telepon saya,
Bagus. Aduh, ternyata diare itu menderita banget. Iya iyalah. Yang namanya diare itu kan gak nyaman sudah. Betul gak? Gak nyaman. Mau makan gak enak, ke toilet terus. Aduh gak enak deh. Terus dia bilang gini, aduh aku sudah doa sama Tuhan. Kenapa aku diare ya? Aku gak pernah diare lu bla bla bla. Terus dia bilang gini, saya doa sama Tuhan daripada saya diare mendingan saya mati aja. Saya bilang cemen banget lu. Gara-gara diare minta mati, betul gak? 2 minggu kemudian mati saudara. Nah saya mau beritahu ibu sekalian. Kita adalah pohon korma. Growing stronger. Kita bertumbuh kuat di padang gurun. Kita bertumbuh kuat di masa krisis. Krisis penderitaan bukan musuh kita. Tapi sahabat kita. Yang sepakat katakan amin. Amin. Justru kita nih pohon korma. Ingetin terus. Saya nih pohon korma. Saya harus growing stronger. Yang namanya krisis, masalah, pergumulan bisa datang kapan saja. Di mana saja. Pada siapa saja. Kadang-kadang kita gak pernah minta masalah loh. Saya punya teman baik udah kayak mami angkat saya. Umur 80 tahun. Dia mantan pemain tenis. Jadi badannya tinggi, bagus, gagah, pemain tenis. Dia mantan pemain tenis. Nah sekarang kan sudah tua, udah gak main tenis. Berat kan raketnya, berat, lari udah gak kuat. Kaki sudah dipotong dua-duanya, lututnya. Jadi kemarin ketemu orang di gereja. Orang bilang, tante kan mantan pemain tenis. Sekarang coba main pedal. Pedal lebih ringan, raketnya lebih ringan. Nah satu hari si tante mungkin geli-geli main pedal. Diajak sama ponakan-ponakannya di lapangan pedal. Si tante dengan gagah perkasa, mantan atlet tenis, kemudian masuk ke pertandingan pedal. Begitu dia ayun sana dia semangat, dia ayun sini dia semangat, dia ayun sini dia semangat. Tapi yang namanya umur gak bisa ditawar ibu-ibu. Harus tahu umur, amin saudara. Lihat kiri kanan bubuk, lu harus tahu umur. Umur 80. Dia pukul, oyong toh ya. Dia oyong, jatuh kena pinggulnya, patah ibu sekalian. Umur 80 patah. Dibawa rumah sakit, ternyata diperiksa, dokter bilang patah, harus total replacement. Akhirnya mereka sepakat bawa ke Kucing, harus charter pesawat private jet untuk terbang ke Kucing. Waktu saya telepon anaknya bilang, inilah mama atlet pedal nasional yang terpaksa harus sewa jet pribadi untuk terbang ke Kucing. Coba jadi berkati yang namanya masalah tuh kita gak pernah minta loh. Kita gak pernah harapkan, kita gak pernah duga loh, betul gak? Saya pelayanan ke Singapura bulan November ya, saya ke Singapura bulan November. Istri saya bilang, kamu cek deh ke dokter di Singapura. Nah saya cek ke dokter ginjal di Singapura, sudah lama gak pergi. Jadi akhirnya kita cek. Istri saya bilang gini, kita mau cek aja. Ini kita paket hemat. Jadi saya cuma bawa ketemu dokter 300 Singapura dolar untuk biaya konsultasi. Kalau dokter suruh periksa darah, no. Kalau dokter suruh USG, no. Kalau dokter kasih obat, no. Pokoknya jawabannya no. Cuma modal biaya konsultasi 300 Singapura dolar. Saya masuk ketemu dokter, saya bawa hasil pemeriksaan darah dari Indonesia. Ketika ketemu dokter, dia cek hasil darah saya, dia bilang gini, bagus. Saya kok gak setuju dengan hasil darah ini. Dia bandingkan dengan hasil darah sebelumnya itu drop banget. Gak mungkin ginjal lu begini parah dengan dalam waktu yang sekian bulan. Gak mungkin. Boleh gak kita cek ulang lagi darahnya? Kami kayak dihipnotis. Yes. Terus dia bilang ini bapak udah 60-an loh ya. Di USG ya. Yes. Terus dia bilang gini, dari hasil ini kayaknya prostatnya kurang bagus pak. Boleh gak kita periksa total prostat? Yes. Begitu sudah yes. Ketemu sama administrasinya, kena 1.700 Singapura dolar. Ada ceritanya, Tuhan baik.
Tuhan pakai teman dari Jakarta datang Singapura bayarin saya 1.700 Singapura dolar. Yang jadi masalah adalah dokter bilang ada problem di prostat you. Prostat you membengkak, PSA-nya tinggi dan ada kemungkinan kanker. Dari hasil pemeriksaan darah di Singapura cukup akurat ya. Ternyata 45% kemungkinannya kanker. Waktu itu dokter bilang coba cek ke urolog. Saya kan dokter ginjal, cek ke urolog. Saya bilang dok, urolog di Singapura mehong banget. Jadi saya mendingan, kebetulan bulan November itu 2 minggu kemudian saya ada pelayanan di Pineng. Saya bilang sekalian saya pelayanan, sekalian saya urolog di Pineng lebih murah. Nah akhirnya saya berangkat ke Pineng, ketemu urolog, saudara. Kemudian urolognya cek, betul. Dari hasil pemeriksaan darah di Singapura, kemungkinan kanker 45%. Dokter lihat saya sedih. Saya ini manusia biasa loh ibu-ibu. Dibilang kanker saya shock loh. Dalam hati saya bilang gini, baru Januari 2024 gua kanker usus. Baru dioperasi kanker usus. Baru belum selesai kesaksian kok udah kanker prostat lagi. Tuh kanker kok demen banget sama gue ya. Betul gak nempel terus. Jujur saudara, dokter lihat saya mungkin agak down, terus dokter menghibur. Dokter bilang, Pak gak usah risau, gak usah khawatir. Kemungkinan kanker 45%. Berarti kemungkinan tidak kanker berapa ibu-ibu? Pinter, 55%. Jadi dokter bilang intinya lu gak usah mikirin yang 45. Lu pikirin yang 55. Nah saya mau nanya ibu-ibu sekalian ya. Kalau Anda jadi saya, yang Anda pikirin yang mana? Yang 45 atau yang 55? 45 apa 55? Yang benar. Sok positive thinking deh ya. 1.000 orang bilang, Cik, Ibu Lika lu cantik banget ya Lika. Betul gak? 1.000 orang bilang Bu Lika cantik. Tiba-tiba ada satu cim-cim bilang, jelek kali lu Lika. Nah, saya mau nanya nih ya Bu Lika ya. 1.000 orang bilang Bu Lika cantik. Satu cim-cim tua, reot lagi, bilang lu jelek. Yang kita pikirin yang mana? Hah? Yang satu. Itu manusia, betul gak? Jujur, saya kepikiran yang 45. Jujur yang namanya masalah bisa datang pada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Tapi justru masalah membuat kita jadi kuat, membuat kita growing stronger. Yang sepakat katakan amin. Tahu nggak ibu-ibu sekalian, kata kedua dari flourish itu adalah produktif, menghasilkan. Hebatnya pohon korban nanti kita bahas, dia tuh umur panjang. Dan walaupun dia tambah tua, Alkitab berkata dia tetap produktif, dia tetap segar, dan tetap sehat. Itu pohon korma. Apa? Produktif, sehat, dan segar. Amin. Produktif, sehat, dan segar. Lihat kiri kanan. Lo udah tua ya. Tetap sehat, segar, produktif. Amin. Istri saya paling gak suka kata laule itu loh. Udah laule, udah tua. Istri bilang jangan bilang tua, bilang berumur atau banyak umur ya. Gak ada kata tua, amin ibu. Kita ini semua sehat. Kita semua segar, awet muda. Kok aneh amin ya? Kita semua produktif, bisa menghasilkan, amin. Saya cerita tentang seorang wanita bernama Diana Nyad. Diana Nyad itu mencatat satu sejarah yang luar biasa. Dia berhasil berenang dari Havana, Kuba ke Miami, ke Kanye West di Miami. Dia berenang. Tahukah ibu-ibu dia umur 64 tahun. Siapa ibu-ibu yang umur 64? Yang umur 64 ke atas angkat tangan. Gak ada yang ngaku ya. Yang umur, memang sama ibu susah ditanya umur ya. Kayaknya semuanya younger semua gitu ya. Yang mananya jujur nih ya. Yang umur 64 ke atas angkat tangan. Yang umur 64 ke bawah angkat tangan. Gak ada, yang gak ada umurnya angkat tangan. Artinya awet muda terus gitu ya. Nah umur 64. Dia berenang 53 jam. Berarti kita udah bangun, udah tidur, udah bangun, udah tidur, udah bangun lagi dia masih berenang.
Bayangin, 53 jam dia berenang non-stop. Dan tahukah ibu-ibu, di perairan antara Havana, Kuba ke Miami, itu banyak hiu. Dan dia berenang tanpa pengaman hiu. Dia berenang 53 jam. Akhirnya dia sukses sampai di Miami. Nah, wartawan tanya dia, apa pesan Anda sama dunia? Dan Nanya cuma bilang gini, jangan pernah menyerah. Ini pesan buat ibu-ibu. Jangan pernah menyerah. Perjuangan hidup ini gak habis-habisnya. Tantangan tuh gak pernah selesai. Namanya pergumulan datang terus, betul gak? Tapi satu pesan Diana, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Lihat kiri kananmu, jangan pernah menyerah, Bu. Hidup memang semakin sulit, hidup memang semakin tidak mudah. Tapi jangan menyerah, amin. Terus Diana bilang gini, tidak ada kata terlalu tua untuk mengejar impian kita. Amin. Jadi ibu-ibu lihat kiri kananmu, engkau belum terlalu tua. Engkau belum terlalu tua. Artinya kita masih bisa mengejar impian kita. Kita masih bisa mengejar mimpi kita. Yang sepakat katakan amin. Apa yang jadi cita-citamu, apa yang jadi impianmu bisa. Tahu gak ibu-ibu, Kaleb menduduki Hebron di umur berapa? Kaleb bisa mengalahkan Hebron, meraih Hebron. Umur berapa? 85 tahun sudah. 85 tahun udah laula loh. Udah tua itu. Tapi dia berhasil. Colonel Sanders mendirikan KFC setelah dia pensiun. Sudah laula, sudah tua. Jadi jangan bilang mentang-mentang tua tinggal mati. Enggak, kita tua tetap sehat, produktif, tetap segar. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Karena kita adalah pohon. Lihat kiri kananmu, kamu tuh pohon korma. Kamu bisa apa? Produktif dan growing stronger. Hari-hari ini ibu-ibu, kita harus bertumbuh kuat. Secara spiritual, secara mental, secara emosional. Dengar ya, manusia batin kita ini harus kuat. Kenapa? Tantangan sekarang semakin berat loh. Tantangan sekarang semakin tidak mudah. Orang sekarang semakin tega loh. Betul nggak? Orang sekarang semakin tega loh. Yang namanya bullying itu bisa terjadi pada siapa saja. Saya baru dari Korea ketemu ponakan istri saya kuliah di sana. Dia bilang, Om, di Korea saya dibully habis sama orang. Kan dia orang asing, dia orang Indo. Dia dibully habis sampai dia ingin menjadi seperti orang Korea. Nah ibu-ibu sekali, namanya bullying itu ngeri banget loh. Ngeri banget. Saya nonton waktu saya di penerbangan dari Osaka ke Incheon ke Korea. Jadi filmnya film Korea tuh, ada The Normal Family. Cerita tentang dua orang punya dua anak remaja. Tes. Nah saudara, dibully. Sampai mereka emosinya tuh hilang. Dan mereka tuh bisa bunuh orang, tapi gak rasa apa-apa. Tanpa berdosa, tanpa bersalah, tanpa menyesal. Hari-hari ini real. Kita ngalami tekanan yang begitu berat. Kita ngalami masalah yang tidak mudah hari-hari ini. Orang sekarang tega loh. Saya dari kota mau ke airport di Jepang nih. Kita naik kereta, karena saya pahe nih, paket hemat. Jadi naik kereta umum. Naik kereta umum saya udah bawa koper, kami bawa koper banyak. Bawa koper, saya ini kan kakinya sakit. Karena ini kan jalan naik turun bus, naik turun MRT. Kaki saya tuh rasanya capek banget gitu ya. Nah saya tuh sampai di MRT, di train itu ada kursi kosong. Saya mau duduk nih. Begitu saya duduk, ada muda, dia duduk lebih cepat dari saya. Dia lebih muda, cepat gitu ya. Dan dia tersenyum penuh kemenangan bisa mengalahkan saya. Ya Tuhan Yesus, benar. Penuh kemenangan. Isi bilang, lu kurang cepat. Ya iya, gua aja ngurusin koper dulu, betul gak ya? Namanya ya umur 60-an, terus koper dulu. Dan dia gimana ya, bangga gitu loh. Bangga. Nah akhirnya saya nunggu, sebelah saya ada kursi mulai kosong juga. Saya rebutan sama satu cewek.
Begitu saya berhasil duduk, cewek itu mukanya masem loh saudara. Anak muda. Orang udah makin tega sekarang. Kita hidup dalam masa-masa yang sulit. Orang tanya, Pak, dunia aman gak sekarang? Saya bilang dunia lagi gak aman. Perang di mana-mana. Konflik di mana-mana. Saudara lihat ya, Alkitab bilang ada 4 raja akan menguasai dunia. Yang pertama Raja Utara. Ada yang tahu Raja Utara apa? Rusia, betul. Raja Utara Rusia. Ada Raja Selatan. Raja Selatan siapa? Iran dan teman-temannya. Middle East. Terus ada Raja Timur. Siapa? Cina dan sekutunya. Ada Raja Barat siapa? Amerika dan sekutunya. Sudah diberkati Tuhan, perang Iran dan Irak itu baru awal. Betul ya? Nanti ada perang yang besar di mana akan melibatkan Rusia, Ethiopia, Sudan, Libya, Suria, semualah. Mereka akan bergabung, Iran termasuk di sana, akan bergabung untuk menggempur Israel. Dari Cina juga akan datang, kita akan lihat perang besar akan terjadi. Nah sudah diberkati Tuhan, dunia sedang gak aman. Kenapa sepertinya dunia masih aman sekarang? Karena dunia itu punya polisinya. Polisinya siapa? Amerika. Amerika punya pangkalan militer di mana-mana. Kenapa Korea Utara Kim Jong-un tidak menyerang Korea Selatan Seoul? Kenapa? Karena ada pangkalan Amerika di Seoul, takut dia. Kenapa di Filipina ada pangkalan militer untuk mengamankan Asia Pasifik? Jadi di dunia ini punya polisinya Amerika. Tapi sekarang masalahnya Amerika lagi krisis duit, saudara. Krisis uang, betul nggak? Makanya tarif itu dinaikin setinggi-tingginya. Dia lagi butuh duit. Nah saya yang diberkati Tuhan, kemungkinan besar ketika Amerika mengalami krisis keuangan, pangkalan militernya akan ditutup. Nah karena nggak ada polisinya, ini akan ribut sama ini akan perang sama ini akan ribut sama ini. Tidak ada polisinya. Dunia sedang tidak aman-aman saja. Secara ekonomi, kita ngalami krisis, betul nggak? Orang sekarang di mall rame itu ngadem ibu-ibu sekalian. Ngadem, cari AC. Gak ada yang belanja, benar. Gak banyak yang belanja. Benar, saya di mana-mana. Di Korea, di Jepang, aduh toko sepi. Yang murah tuh, yang laris di Jepang itu namanya GU. Itu sendal 100.000, baju 150.000. Nah saya ngeborongnya di situ. Nah ibu-ibu diberkati, dunia sedang mengalami krisis secara keuangan. Kita lihat deh, kemarin saya ketemu teman dibilang, kaum menengah semakin habis. Kaya semakin kaya, menengah semakin habis. Jadi miskin sekarang. Angka pengangguran di mana-mana, betul nggak? Ini kita prediksi 2028 pengangguran akan besar-besaran. Pabrik akan tutup semua. Benar sudah, sampai ada seorang teman memprediksikan nanti kan China banyak buka bisnis di sini. Ya kita nih mati semua. Siapa bisa lawan orang Cina? Betul nggak? Nah coba dia diberkati, perhatikan. Situasi ekonomi sedang tidak baik. Kemarin di Bekasi kita dengar ternyata ada job itu ya. 25.000 orang datang. 25.000 orang cari kerja sampai huru-hara ribut chaos kan. Kenapa? Keadaan ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Kecuali di Senayan City ini. Amin ibu-ibu. Nah semuanya lagi politik lagi konflik. Secara moral juga orang sedang krisis kita. Krisis moral sekarang krisis tuh. Dulu maaf ya, yang namanya benches banci itu kan gak berani muncul. Hai apa kabar? Keles, gak berani. Dulu orang banci itu diam-diam, betul gak? Sekarang, Tuhan Yesus di mana-mana keles, betul gak? Di Instagram, dia operasi, dikasih lihat. Sekarang korupsi, orang gak ada malu-malu lagi korupsi. Terang-terangan, saudara. Betul gak? Yang namanya homoseks gay, saya kaget baca berita. Itu ada WhatsApp grup gay, itu 300 orang anggotanya. Dan jangan suami Anda ada di situ. Nah saya diberkati. Sekarang luar biasa, ngeri banget. Orang gak doyan, sekarang cowok gak doyan cewek lagi. Makanya yang punya anak cowok hati-hati loh. Dulu punya anak cewek khawatir ya. Sekarang punya anak cowok hati-hati loh.
Khawatir. Teman-teman saya sampai punya anak, dia telepon saya, Pak, anak saya udah 39 nih, kok gak mau kawin ya? Jangan. Bapaknya bilang gitu sama saya. Ya diuji aja. Nah coba diberkati. Gak jelas sekarang. Kita hidup dalam krisis. Saya spiritual juga krisis. Sekarang di gereja juga mengalami krisis. Spiritual krisis, saudara. Orang suka, maaf ya, khotbah yang enteng, ringan, cerita-cerita, lucu-lucu. Lucunya dia ingat, khotbahnya dia lupa. Tapi di sini sih enggak beda. Nah jemaat diberkati, orang datang ke gereja cuma store muka. Nah ini yang sedang terjadi. Nah saya mau kita belajar. Biasanya krisis itu terjadi di awal, di tengah atau di akhir. Krisis dalam pernikahan. Itu terjadi di awal, di tengah, atau di akhir. Sekali lagi ya. Krisis dalam hidup ini terjadi di awal, di tengah, atau di akhir. Hah? Yang bilang di awal angkat tangan. Oh di tengah ya, sepakat di tengah ibu-ibu ya. Iya benar. Krisis itu terjadi di tengah. Waktu baru married, baru honeymoon. Wih. Yang honey bunny, you're my everything. I climb every mountain, swim every ocean. Ini keren banget. Itu lagi baru married. Waktu baru married lagunya apa? I can't stop loving you. Baru married. Sudah di tengah-tengah pernikahan lagunya apa? Please release me, let me go. Kok ketawa sih ibu? Krisis. Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Betul? To the next level. Bertolak dimensi yang baru. Badai datang di mana? Di tengah-tengah. Selalu krisis itu terjadi di tengah-tengah. Makanya kita kenal namanya midlife crisis. Krisis paruh baya. Makanya ketika Anda ada di tengah-tengah, itu fragile. Itu rapuh banget. Hati-hati. Amin ibu-ibu sekalian. Nah, masa sulit punya 3 dampak buat kita. Padang gurun punya 3 dampak. Yang pertama, padang gurun bisa mengalahkan kita. Banyak orang ketika dalam krisis dia kalah. Kalah, gugur. Imannya gugur, semuanya gugur. Yang kedua, ternyata krisis bisa membuat kita bertahan. Kita bisa bertahan, kita bisa kuat. Tapi yang Tuhan mau adalah thrive. Kita bisa menang dan melewatinya. Ingat, kita adalah pohon korma. Amin, ibu-ibu sekalian, lihat kiri kalian mau bilang, kita adalah pohon korma. Amin. Nah, saya belajar. Kelebihan pohon korma itu 3. Yang pertama, umur dia panjang. Saya sudah katakan tadi, makin tua makin produktif, segar dan sehat. Yang kedua, pohon korma itu berdiri tegak, kuat dan kokoh. Pohon korma itu tidak mudah patah ketika diterjang oleh badai. Nah kita pohon korma. Badai bisa datang kapan saja. Kita bilang ini datang hujan, datang badai, datang banjir. Kita ini pohon korma. Press from every side with trouble, but not crushed. Kita bisa ditekan oleh masalah dari segala sudut. Tapi kita nggak akan hancur. Amin ibu-ibu sekalian. Kita ini pohon korma diterjang badai ini, badai ini, badai ini, badai ini. Kita tidak akan goyah. Tokoh favorit saya di Alkitab adalah Ayub. Ayub mengalami masalah finansial. Hartanya habis. Saya mau nanya ibu nih. Kalau harta habis gimana? Stres gak sih? Oh stres ya. Cinta uang kita ya. Betul gak? Tapi saya pernah tanya seorang pengusaha besar, Bapak pernah rugi berapa? Sekian triliun. Itu masalah nggak Pak? Nggak masalah juga. Karena dalam bisnis untung dan rugi itu biasa, katanya. Kalau saya triliun udah nangis setahun nggak habis-habis saudara ya. Yang kedua anaknya mati semua. Kalau harta habis kita masih bisa tahan loh. Tapi ini anak mati semua. Makanya kita bilang Ayub bertukar, Ayub berkabung. Yang ketiga, dia sakit, dia sendiri sakit, betul ya? Sakit kulit. Yang keempat, istri yang harusnya mendampingi dia seperti istri saya, tapi istrinya malah bilang kutuki Tuhanmu dan istrinya kabur meninggalkan dia.
masalah bertubi-tubi dialami Ayub. Sudah jatuh di timpa tangga, sudah ditimpa tangga digigit anjing, anjingnya anjing gila. Dia lari jatuh di got, kakinya patah, dibawa ambulan, tabrakan ambulannya. Itu keadaannya Ayub. Nah, saya mau nanya ibu-ibu, apa tujuan iblis mencobai Ayub? Apa? Supaya Ayub meninggalkan Tuhan, mengutuk Tuhan, supaya imannya kandas. Tapi hebatnya Ayub, Alkitab bilang, Ayub malah sujud menyembah Tuhan. Dan dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu tipe orang yang kuat. Itu pohon korma. Sekalipun badai datang, kita menyembah Tuhan. Dan kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Salah satu kata pujian, itu magnify. Magnify the Lord. Kata magnify artinya besarkan Tuhan. Artinya ketika kau dalam masalah ibu-ibu, besarkan Tuhan. Ketika kita membesarkan Tuhan, masalah kita jadi kecil. Kita besarkan Tuhan lagi, masalah kita jadi tambah kecil. Kita besarkan Tuhan lagi, masalah kita jadi gak ada apa-apanya. Amin ibu-ibu sekalian. Nah, hebatnya Ayub. Dia bisa bertahan di tengah-tengah badai. Kadang-kadang badai itu ujian buat kita. Testing buat iman kita. Imanmu original atau tidak. Imanmu hancur atau bertahan. Imanmu kuat atau patah. Makanya kita harus punya iman yang unshakable, unmovable, unbendable. Apa bahasa Indonesianya? Yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, tidak terpatahkan oleh keadaan. Karena kita adalah pohon korma. Amin ibu sekalian. Nah kita tetap kuat, tetap tegak berdiri. Saudara sekalian. Nah sekarang nih ada banyak viral nih fenomena. Banyak artis pesohor negeri ini yang keluar dari Kristen. Pindah agama. Banyak ya. Gak usah sebutkan namanya satu-satu deh. Orang tanya saya, Pak ini gimana? Saya bilang itu wajar aja. Karena Matius 24 mencatat banyak orang yang akan murtad tinggalkan Tuhan. Nah banyak orang itu agamanya Kristen. Tapi bukan pengikut Yesus. Dengar ya. Banyak orang agamanya Kristen tapi bukan pengikut Yesus. Nah saudara sekalian, yang namanya percaya Yesus, semua orang bisa percaya Yesus. Betul nggak? Bahkan Alkitab bilang setan pun percaya sama Yesus. Setan pun percaya Yesus. Namanya percaya itu harus diuji dong. Namanya percaya itu harus dites dong, betul nggak? Ini benar nggak kamu percaya sama saya? Nah badai krisis yang kita alami untuk menguji keotentikan, keaslian, kemurnian iman setiap kita. Apakah imanmu iman KW ataukah imanmu iman yang original? Amin. Nah yang ketiga pohon korma itu berguna, useful. Bijinya bagus untuk kesehatan. Ya, biji korma itu manis, bagus buat kesehatan. Katanya nih, dia manis tapi nggak gulanya nggak banyak. Beda sama durian. Durian manis, gulanya banyak banget. Ya, terus dikatakan pohon dan daunnya bisa untuk bahan bangunan. Pohonnya, daunnya buat bahan bangunan. Zaman dulu pakai pohon korma. Pohonnya tempat berteduh di padang. Orang musafir, capek panas, berteduhnya di pohon korma. Dan bukan cuma itu, setiap kali ada pohon korma, selalu ada oase. Selalu ada oase. Di mana ada air, orang bisa minum. Artinya, kita pohon korma. Di tengah krisis pun, kita bisa berguna. Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya masuk lebih dalam. Masih ada waktu Bu Evelyn? Nah saudara, apa rahasianya pohon korma? Yang pertama, pohon korma berakar sangat dalam. Dia berakar tuh sangat dalam sekali. Kita tahu ya di padang gurun air susah ya. Ketika biji korma ditanam, digali pasir, ditanam, harus ditekan pakai batu sekian puluh kilo. Kenapa? Kalau nggak ditekan pakai batu, dia akan labil, dibawa angin terbang kemana-mana. Dia harus ditekan pakai batu sekian puluh kilo. Yang hebatnya, biji korma itu mulai berakar.
Dia berakar, cari air ke pasir kan susah banget. Dalam banget, dalam. Ketika dia bertunas hebatnya. Ada kekuatan yang mendorong dari dalam. Batu sekian puluh kilo itu hancur ibu-ibu sekalian. Itu kita pohon korma. Apapun yang menekan hidupmu. Berakar dalam Tuhan. Berakar dalam Tuhan. Berakar dalam Tuhan. Maka semua tekanan itu akan hancur. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena akarnya semakin kuat. Dia berakar sangat dalam. Nah itulah yang membuat korma kuat. Hari-hari ini kita harus berakar sama Tuhan. Goncangan hebat sedang terjadi. Caranya gimana? Kita bisa menang. Ya berakar dengan sangat dalam. Bangun koneksi kita dengan Tuhan. Run to God, not run from God. Lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Saudara perhatikannya, kita nggak bisa LDR dari Tuhan. Kita nggak bisa long distance relationship sama Tuhan. Ketika di Tuhan ini saya, ketika saya jauh dari Tuhan, ada gap antara saya dan Tuhan. Ini setan akan masuk dan membuat keadaan semakin buruk. Kita harus selalu melekat. Kita selalu mendekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dalam hidup setiap kita. Orang tanya saya, apa yang harus saya lakukan Pak hari-hari ini? Mendekat sama Tuhan. Connect sama Tuhan. Cari Tuhan. Kita belajar dari Yesus dan Daniel. Ya, saya mau nanya. Yesus itu setan datang dulu. Baru dia berdoa. Apa dia berdoa? Baru setan datang. Dia berdoa dulu baru iblis datang. Atau iblis datang baru dia berdoa. Dia berdoa dulu baru. Kalau ibu-ibu gimana? Iblis datang baru terbirit-birit berdoa. Betul gak? Aduh Bu Evelyn doain saya Bu Evelyn. Ayo Bu Tinla doain saya. Ayo Velia tolong saya. Udah datang baru setan datang baru kita panik terbirit-birit cari Tuhan. Betul gak? Dajin doa ini, doa itu, doa ini, puasa itu. Betul gak? Sudah divonis kanker langsung, oh Tuhan Yesus tolong. Kita begitu. Daniel. Alkitab bilang gini, Daniel sudah berdoa dulu, baru masuk gua singa, atau baru masuk gua singa dia berdoa. Alkitab bilang tiap hari Daniel 3 kali sehari berdoa loh. Tiap hari. Ketika dia masuk gua singa, dia udah kuat. Amin ibu-ibu sekalian. Masalah bisa datang kapan saja. Amin. Dan intensitasnya kita nggak tahu. Tapi kita sudah siap. Karena kita sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin ibu-ibu sekalian. Amin. Maka dari itu doa lebih dulu. Jangan setan datang baru kita terbirit-birit. Halo. Bangun doa tiap hari, bangun doa, puasa, baca firman, dekat sama Tuhan. Ketika masalah datang, anytime, saya sudah siap dan kita akan menang. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saya ingin ajak kita baca 1 ayat, 2 ayat. Efesus 3, 16, 17 menulis begini. Aku berdoa supaya, tidak ada di situ, nggak ada. Ya aku berdoa supaya ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Hari-hari ini batin kita harus kuat. Manusia roh kita harus kuat. Sudah nggak salah punya manusia fisik yang cantik, yang rapi, nggak salah. Saya bilang sama istri saya, kamu dandan cantik ke salon nggak apa-apa. Suami suka istri yang harum, bukan yang bawa ikan asin. Oh, ada yang amin ya? Itu nggak? Yang kinclong bersinar, betul nggak saudara? Nah, tapi yang paling penting adalah manusia batin kita. Jujur ibu-ibu, kita lebih banyak memberikan waktu kita untuk yang luar apa yang dalam? Halo ibu-ibu, Anda memberikan waktu paling banyak, uang paling banyak untuk yang luar apa yang dalam? Yang luar. Dirawat tuh medicure, pedicure, krembong, kecantikan, laser ini, laser itu. Kemarin ketemu teman saya di Korea baru hidungnya diperbaiki, direnovasi. Saya bilang saya juga mau renovasi lah ya. Nah sudah diberkati Tuhan.
Gak salah sih kalau Anda mau sih silakan aja. Cuma saya salut juga tuh. Setiap orang Indonesia pulang dari Korea, dia lihat fotonya kok beda semua ya. Nah saudara, yang penting tuh manusia batin kita. Amin. Karena kita gak bisa lawan tantangan ini dengan kecantikan kita, Velia. Kita gak bisa lawan tantangan ini dengan kekuatan fitness kita. Hanya kekuatan batin kita yang bisa membuat kita menang. Maka dari itu dikuatkan, diteguhkan, strengthen manusia batin kita. Oleh siapa? Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus hari-hari ini. Dekat sama Roh Kudus. Connect sama Roh Kudus. Minta tolong sama Roh Kudus. Terus dikatakan sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu apa? Berakar serta berdasar di mana? Dalam kasih. Satu kebenaran yang seharusnya penting hari ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya bagi orang Kristen itu dua macam. Kristen Petrus sama Kristen Yohanes. Dikit nih, terakhir nih. Kristen Petrus, dia selalu berkata gini, aku mengasihi Tuhan. Itu Petrus. Tapi Yohanes selalu bilang gini, aku Yohanes yang dikasihinya. Beda ya. Petrus berusaha untuk mengasihi Tuhan. Tapi Yohanes bilang, saya yang dikasihi. Mana yang kuat? Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia bangun fondasinya atas dasar kasihnya kepada Tuhan. Kekuatannya untuk berkenan sama Tuhan. Disayang, diterima Tuhan. Berapa banyak kita orang Kristen gak membangun hidup iman kita berdasarkan kasih. Tapi berdasarkan kekuatan kita. Saudara, saya mau beritahu. Jangan berdoa supaya Tuhan sayang sama Anda. Tapi berdoalah karena Anda tahu Tuhan sayang sama Anda. Jangan melayani supaya Tuhan sayang sama kita, no. Tapi saya melayani karena saya tahu Tuhan sayang sama saya. Kita gak bisa pakai kekuatan kita yang terbatas ini. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kita bisa melakukan beyond limit. Kata terakhir, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa dia melakukannya terlebih dahulu kepada kita. Dengar ya, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa dia melakukannya terlebih dahulu pada kita. Tuhan bilang gini, kasihilah sesamamu sama seperti aku telah mengasihi. Artinya apa? Kita gak bisa mengasihi dengan kekuatan kita. Kecuali kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi. Terus dibilang gini, ampunilah sesamamu sama seperti aku telah mengampuni kamu. Terimalah orang lain sama seperti aku telah menerima kamu. Artinya apa? Kita bisa lakukan beyond our limit. Ketika kita bergantung sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, God loves you. Dia Bapa kita, bukan bos kita. Yang kita harus senangkan terus. Yang kita harus dia sayang sama kita supaya gaji naik, bonus dapat. Dia Bapa kita. Situasi bisa berubah. Kondisi bisa berubah. Tapi ingat, posisi kita di hati Tuhan permanen, ibu-ibu sekalian. Saya mau nanya ya, terakhir. Yang rindu anak itu orang tua apa anak atau anak orang tua? Nyatanya Bu Evelyn nih, anaknya di Australia. Yang selalu rindu tuh papa mama atau anaknya? Papa mama. Nih, di mana nih? Lo gimana lo? Betul gak? Anaknya cari papa mama kalau perlu transferan. Kalau ada transferan, baru nyari Pak, bokek nih, butuh sultan nih. Betul gak saudara? Betul gak? Yang rindu anak itu adalah orang tua. Betul gak? Yang punya anak nih. Tuhan tuh rindu sama kita. Kadang-kadang kita bandel ya. Kadang-kadang kita nakal. Anak kita tuh nakal. Tapi selama-lamanya Anda sayang gak sama Anda? Saya mau nanya, anak Anda pernah ngecewain Anda gak? Anak Anda pernah nyakitin Anda gak? Tapi kenapa Anda sayang terus? Karena orang tua, karena anak. Begitu juga dia.
Kita sering nyakitin dia loh. Sering gagal loh dalam hidup ini. Tapi satu hal, cintanya sama kita tuh permanen. Makanya berdasar dibangun di dalam kasih. Goncangan bisa terjadi kapan saja. Tapi satu hal yang ibu harus tahu, Tuhan mengasihi engkau. Dan selama-lamanya dia menerima dan mencintai engkau. Bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena dia cinta sama setiap kita. Itu misteri Tuhan. Amin. Maka dari itu ingat kita adalah pohon korma. Lihat kiri kananmu, kamu tuh pohon korma. Bisa bertunas di padang gurun. Bisa growing stronger. Dan produktif di padang gurun. Siapa pohon-pohon korma? Mari kita pakai berdiri. Kok gak ada yang tepuk tangan dia pohon korma? Mari kita pakai berdiri ibu. Haleluya. Kita nyanyikan itu lagu Ku Kan Berdiri di Tengah Badai. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku goyahkan, karena Yesus selalu menos. Sekali lagi katakan, aku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ibu-ibu sekalian, Alkitab bilang kamu pohon korma, bisa bertunas di padang gurun. Kita ini growing stronger di tengah-tengah masa sulit. Kita ini tetap bisa produktif di tengah-tengah masa sulit. Jangan pernah menyerah, putus asa, patah semangat. Apapun tekanan yang datang dalam hidup setiap kita. Kita gak pernah tahu kapan masalah datang. Masalah bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan dari mana saja sumbernya. Kadang-kadang ya, masalah bisa datang dari orang-orang dekat kita. Mereka bisa dengan sengaja atau tidak sengaja mengecewakan kita. Ada orang yang sengaja nyakitin kita, sengaja. Tapi kita growing stronger loh. Saya belajar dari oyster. Kerang itu, oyster itu ketika ada pasir masuk, dia olah pasir itu menjadi mutiara. Jangan izinkan orang-orang menyakiti kita, menghancurkan hidup kita. Tapi ubah luka itu menjadi mutiara. Ubah luka itu menjadi kemuliaan. Amin, ibu-ibu sekalian. Kita gak bisa halangi orang untuk tidak menyakiti kita. Kita gak bisa halangi masalah, kita gak bisa kontrol masalah. Datang kapan saja. Tapi ingat, kita pohon korma. Kita akan growing stronger. Kita akan produktif. Hidup kita bisa jadi berkat. Sekalipun di tengah-tengah krisis. Apa yang membuat pohon korma hebat? Karena root systemnya. Dia berakar sangat kuat. Berakar sangat kuat. Kita perlu berakar dalam Roh Kudus. Kita harus berakar di dalam kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Jangan jadi Kristen Petrus, tapi jadi Kristen Yohanes.
Saya nggak tahu apa badai yang datang dalam hidup kita. Tekanan yang kau sedang alami hari-hari ini. Tapi saya berdoa, kita jadi orang yang unshakable, unmovable, unbendable. Tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, tidak terpatahkan oleh goncangan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami dengan firman-Mu. Saya mau berdoa bagi ibu-ibu yang mungkin sedang dalam tekanan, sedang dalam masalah. Saya mau berdoa buat ibu-ibu sekalian. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Oriandala basyandala. Mungkin kau sedang mengalami masalah, dibully oleh temanmu. Dikhianati, disakiti, difitnah. Kau diomongin, kau punya masalah dalam rumah tanggamu. Punya masalah dalam keuangan, dalam bisnis, saya enggak tahu. Tapi saya merasa Tuhan ingin melawat setiap kita pada siang ini. Uriandala batakala basyandala batakala basyandala. Uriandala batakala basyandala batakala basyandala. Hamba berdoa bagi setiap ibu-ibumu, anak-anak ini Tuhan. Anak-anak ikut cinta. Tuhan, tolong setiap kami. Biar kami punya iman tidak kandas. Kami punya iman tidak hancur. Sekalipun tekanan demi tekanan kami alami, kami tambah kuat Tuhan. Kami tetap bertahan dan kami menang Tuhan. Tolong setiap kami, beri kekuatan ekstra. Kekuatan beyond our limit Lord. Kekuatan itu bisa mengasihi, mengampuni, menerima. Kekuatan itu taat pada firman-Mu Tuhan. Setiap kami dalam beban pergumulan kami Tuhan tolong. Mampukan kami melewatinya. Dan mampukan kami melihat kemenangan Tuhan berikan. Kami akan tetap bertahan. Kami akan tetap endure. Kami akan tetap kuat. Justru masalah membuat kami semakin kuat, semakin mengandalkan dan mencari Tuhan. Dan kami percaya, sekalipun kami di padang gurun, kami akan tetap sehat, segar, dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Bangun mental pohon korma dalam hidup setiap ibu-ibu saat ini. Berkati para wanitamu. Jadikan kami lebih daripada pemenang. Sekalipun kami di padang gurun, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masa sulit, kami tetap kuat. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Pastor Tim, Tuhan Ibu Evelyn, Tuhan berkati keluarga ini. Berkati kesehatan Pastor Tim, biar sehat, semangat melayani Tuhan. Berkati semua kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Salami kiri kalian bilang, kamu pohon korma. Ingat, kamu pohon korma. Tuhan berkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati amin. Amin, terima kasih Pastor Agus Tutam serta istri yang hari ini dapat melayani di Women of Love. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu, haleluya. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang terus mengajar kami untuk selalu dapat kuat untuk menghadapi segala hal. Dan kami tahu kami akan dapatkan kekuatan yang baru hanya daripada Engkau saja. Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, bahkan lebih besar dari segala permasalahan kami. Dan ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan memberikan persembahan syukur kami. Ini adalah respon hati kami, bahwasanya Engkau sudah terlalu baik bagi setiap kami. Dan kami mau memberikan persembahan syukur kami sebagai rasa cinta kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan dan kerelaan hati dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap untuk memberi katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, masukkan ke dalam amplop dan lalu masukkan ke dalam kotak yang ada di tengah ruangan ini. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Selagi memberi, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sunday Service tanggal 20 Juli. Ibadah akan diadakan secara onsite jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin.
dan akan dilaksanakan bertempatnya di Sampurna Strategic Square, North Tower lantai 3 Bapak Ibu Saudara. Bisa dilihat di depan ya. Dan yang kedua untuk Women of Love minggu depan tanggal 22 Juli akan diadakan di tempat ini pukul 11 pagi dan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon di lantai ini ya Bapak Ibu Saudara, mezzanine tadi jam 11 pagi. Yuk sama-sama kita ajak saudara kita, teman-teman terdekat, relatif semuanya di tempat ini, amin. Supaya kita sama-sama diberkati. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Tuhan punya rencana, hatiku percaya Tuhan punya rencana, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah Women of Love ini. Berkati setiap kami apapun masalah pergumulan kami, apapun tantangan yang datang, kuatkan kami secara spiritual, secara emosional, secara sosial, kuatkan kami Tuhan. Sehingga kami bisa melewati setiap tantangan dan kami keluar sebagai pemenang. Berkati setiap wanita-wanita yang datang dalam ibadah hari ini, berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati bisnis usaha pekerjaan mereka. Ada berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, ada favor, ada perkenanan Tuhan. Tuhan limpahkan, curahkan bagi anak-anak-Mu. Berkati mereka dengan tubuh yang sehat, umur yang panjang, selalu segar dan bugar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami terus naik dan tidak akan pernah turun. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tangan Tuhan yang kuat menjagai, melindungi, membela, menopang, menolong dan memberkati setiap kami. Mari para wanita Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia yang hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin.